Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man kana yaumuhu khairun min amsih fahuwa rabih, wa man kana yaumuhu mislu amsih fahuwa maghbunun, wa man kana yaumu syarrun min amsih fahuwa mal'unun." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang hari ini, tahun ini, yaitu tahun 1446 Hijriah, amal dan ibadahnya, perbuatan-perbuatan baiknya, amal-amal solehnya, sikap dan sifatnya, tutur dan perkataannya lebih baik daripada tahun 1445 Hijriah, itulah orang-orang yang robih, orang-orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang perbuatan baiknya, amal-amal solehnya, sikap dan perbuatannya sama saja dengan tahun 1445 Hijriah, dengan tahun 1445 Hijriah, itu masih termasuk orang yang rugi. Dan sebaliknya, barang siapa yang perbuatannya, sikap dan amal-amal solehnya lebih buruk daripada tahun 1445 Hijriah, maka itulah orang yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya kita semua berharap, kita semuanya menginginkan, kita semuanya mendambakan termasuk orang-orang yang robih, termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang selamat fid din wa dunya wal akhirah. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan arahannya, telah memberikan bimbingannya, telah memberikan petunjuknya agar kita bisa termasuk orang yang robih, termasuk orang yang beruntung, termasuk orang yang selamat. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatus sya'adah arbah, tanda ciri-ciri orang yang akan mendapatkan robih, orang yang akan mendapatkan keberuntungan, orang yang akan mendapatkan keselamatan fid din wa dunya akhirah, ada 4. Yang pertama, zikruz zunubil madiyah, dia senantiasa ingat akan perbuatan-perbuatan dosa, akan perbuatan-perbuatan salah, akan perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan, yang pernah ia kerjakan. Baik perbuatan dosa itu karena meninggalkan ajaran-ajaran agama, karena meninggalkan kewajiban-kewajiban agama, atau dosa itu karena melanggar larangan-larangan agama. Nah, agama mengajarkan kepada tiga agar kita mempunyai sikap ta'jilut taubah, mensegerakan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa bahwa kita sudah melakukan dosa besar, maka hendaklah segera kita bertobat, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita tidak tahu kapan ajal kita akan tiba. Kalau hari ini kita bisa melaksanakan sholat Jumat, belum ada jaminan bahwa kita bisa melaksanakan sholat asar. Kalau kita melaksanakan sholat asar, belum ada jaminan bahwa pasti kita nanti bisa akan melaksanakan sholat maghrib dan seterusnya. Dan untuk kita bisa melaksanakan tobat yang dikatakan dengan tobatan nasuha, maka ada 3 syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Yang kedua, kita merasa menyesal atas perbuatan dosa yang sudah kita lakukan. Jangan merasa puas, sebab ada orang
ketika ditanya bagaimana anak kalian sudah melakukan satu perbuatan yang dapat merugikan orang lain, sudah berbuat zalim kepada orang lain, apa jawabannya? Saya sudah puas karena sudah membalas dendam saya, karena sudah saya membuka semua aib-aibnya, saya sudah menjatuhkan nama baiknya sehingga hancur sehancur-hancurnya. Ini namanya bukan taubat. Kalaupun dia taubat, maka belum memenuhi syarat. Jadi jangan merasa puas, tapi menyesal. Menyesal saya sudah berbuat zalim. Menyesal saya sudah menjatuhkan nama baik orang lain. Menyesal saya sudah menghancurkan nama baik orang lain. Jangan merasa puas.